Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, siang, sore hingga malam kepada sahabat Villa sekalian yang selalu menyaksikan video-video dari kami, terkhusus pada segmen Live Problems kali ini. Oke Umi, pada kesempatan kali ini kan kemarin di season-season sebelumnya kita membahas terkait dengan cara menanti, mencari jodoh, lalu tujuan pernikahan gitu ya. Maka live yang sekarang ini kita akan membahas terkait dengan kewajiban seorang istri kepada pasangannya. Karena nih pasti kaum muda di sana atau bahkan mungkin yang sudah berkeluarga pun perlu belajar lagi gitu ya untuk bagaimana sih kewajiban kita terhadap pasangan kita. Mungkin itu saja. Langsung saja kepada Umi, waktu tempat kami persilahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih kakak waktu yang diberikan kepada kami, kepada Umi-nya lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali kepada sahabat-sahabat kita yang saat ini akan kita bahas tentang kewajiban istri terhadap suaminya, yang kemarin sudah kita bahas tentang tujuan pernikahan dalam rangka untuk sakinah, mawaddah, warahmah. Maka untuk mendapatkan tiga itu, sakinah itu tenang, mawaddah itu peduli, warahmah ada kasih sayang, maka seorang istri harus apa yang dilakukan? Kewajibannya apa? Kewajiban. Yang namanya kewajiban itu berarti harus dilakukan. Maka di dalam sebuah hadis disebutkan yang namanya kewajiban wanita supaya memenuhi sakinah, mawaddah, warahmah itu ada 5. Apa saja itu? Apa saja ya? Maka mungkin bagi yang baru nikah sebagai pelajaran, bagi yang sudah berkeluarga sebagai tambahan koreksi buatnya. Apakah aku sudah? Atau yang sudah jadi nenek-nenek, kakek-kakek, kakek-nenek nanti sebagai apa ya, pemicu untuk rumah tangganya? Apakah selama ini mumpung masih ada kehidupan, tidak ada istilah terlambat untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu kapan saja. Karena siapapun yang berbuat baik, dimanapun itu berada, maka Allah balas. Balasannya bisa 10 kali lipat, balasannya bisa sampai 700 kali lipat. Tergantung dari kebaikan yang diniatkan di sini. Lah ikhlas apa enggak dia melakukannya. Nah, para ibu-ibu, para ibu-ibu itu biasanya sudah hal yang biasa kerjaan rumah tangga. Ntar kalau udah capek marah. Lah yang marah itu yang membuat pahalanya hilang. Pahala sedikitnya itu 10. Boleh dibuka deh kan. Kebaikan apapun, kebaikannya itu dibalas 10 kali lipat, itu surat 6. Ayat 160. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyruna amsalha. Gitu kan, ada kan? Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, barang siapa berbuat kebajikan mendapatkan balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan. Ya, itu surat 6 tadi ya. Ayat yang ke-160 itu ada titik 3 tekan. Man jaa'a bil hasanah. Siapapun yang melakukan kebaikan, Allah balas falahu asyruna amsaliyah. Dia mendapatkan satunya ke 10 kali lipat. Berarti berapa? 100. Tergantung daripada keikhlasan di sini. Wanita dimanapun berada, kalau ikhlas itu biasanya ada gininya kan. Fulus. Maka akan menjadi mulus segalanya. Kalau ada fulus, maka mulus semuanya. Apakah itu menunjukkan wanita kalau uangnya banyak bahagia? Belum tentu. Cuman semua menggunakan uang. Uang bukan segalanya, cuman semua menggunakan membutuhkan uang. Realistis ya. Ya, maka kenyataan lah hidup sekarang ini kalau tanpa ada uang kita memang ya susah. Nah, kalau Allah ngasih asyuruna amsaliyah 10 kali lipatnya, harapannya bagi kita ibu rumah tangga bukan amalan yang sia-sia.
Kita mendampingi suami, di luar sana suami sukses. Kita mendampingi anak-anak, di luar sana anak-anak sukses. Itu pun juga pahala. Karena di balik laki-laki atau anak yang sukses Ada ibu yang sukses. Karena seorang ibu itu al-madrasatul ula. Ya. Pendidik pertama buat keluarganya. Kenapa kok dikatakan pendidik pertama? Seorang ibu kalau ketemu anak pasti dia pasti banyak ngomong. Bapak bukan pendidik pertama itu ibu. Maka kalau ibu ini ikhlas melakukan apapun dalam rumah tangga, pahalanya besar sekali. Ya. Terus yang kedua aja, manja abisai'ah, tapi kalau nggak mau berbuat baik, ya, naudzubillah min dzalik. Apa gunanya nikah terus cerai, nikah cerai. Kalau ada anak, kasihan anaknya. Kalau dia nggak mau berbuat baik, itu akhirnya ayahnya nggak mau nanggung, ibunya nggak mau nanggung, akhirnya mbahnya. Kasihan tuh anak, ya. Kadang anak akan menjadi korbannya. Iya, betul. Maka Allah wala yajzah akan membalas sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nggak mau ya sudah. Allah itu nggak memaksa. Lanjutan ayatnya. Wahum la yudlamun. Allah nggak mendalimi, Allah nggak maksa. Siapa yang baik, Allah sediakan surga. Siapa yang nggak mau baik, Allah sediakan neraka. Hidup itu pilihan. Nah, maka karena hidup ini pilihan, karena kita tetap harus berjalan sampai Allah menetapkan kapan takdir kita ketemu Allah. Maka seorang ibu atau seorang istri lah. Seorang istri itu kewajibannya ada 5. Apa saja itu ya? Yang pertama, kewajiban seorang istri terhadap pasangannya itu ada 5. 1, ta'atuha. Ta'atuhu itu mentaati suaminya selama suaminya itu tidak melanggar Allah. Jadi wanita dimanapun berada, kalau dengan suaminya harus mentaati. Dilarang kerja, ya harus nurut. Jadi harus taat ya. Sekarang taatnya ketika sudah menikah tidak lagi ke orang tua, tapi yang pertama, yang utama adalah kepada suami. Allah mengatakan ridallah wa ridazal. Ridhonya Allah itu sekarang diletakkan di suaminya. Kalau kemarin-kemarin masih gadis, di orang tuanya. Laki-laki juga masih di orang tuanya. Wanita juga masih di orang tuanya. Sekarang sudah di suaminya. Maka seorang istri harus menahan yang tadinya mungkin karir kesana kemari, terus tahu-tahu kok suaminya udah di rumah aja nunggu anak. Itu wajib mengikuti suaminya karena suaminya udah merasa mencukupi. Terus sekarang yang menjadi masalah, cukup gak cukup urusan siapa? Ibu juga kembali ke istri. Ya. Iya. Jadi harus dikomunikasikan juga ya. Dikomunikasikan tentang ini karena semua sekarang menggunakan biaya. Ya, apapun sekarang itu menggunakan biaya, apalagi anak. Ya. Sekolah sekarang mahal. Ya, sekolah juga iya. Walaupun di negeri kan nggak bayar sebetulnya. Ya, tapi kebutuhan sekolahnya itu yang harus bayar ya. Jadi ta'atuhu mentaati suaminya itu wajib selama tidak melanggar Allah. Kita sebagai wanita harus tahu apakah perintah suamiku ini melanggar apa tidak. Selama itu Allah tidak terusik, tidak musyrik, Allah tetap dinomorsatukan suami. Kalau nggak melanggar wajib ngikut. Boleh buka Kak? Ada di surat 17:23. Selama itu kita tidak ada A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Al-ayah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ya, kita bahas betul ya ayat ini ya. Kadang kita kan hanya sekedar menyambung sedikit ya. Ayat ini ada beberapa kriteria yang harus seorang ibu atau seorang pasangan memahami. Di dalam hidup itu apa yang harus dilakukan. Entah itu suami, entah itu istri. Di dalam hidup prinsipnya di situ ada 2. Harus Allah disembah, dan yang keduanya birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Mari kita simak. Di ayat ini surat 17 itu adalah Al-Isra, ayat yang ke-23 yang pertama, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Hanya menyembah Allah.
Tidak boleh menyekutukan. Dalam kondisi sesulit apapun, Allah jadi gantungan kita. Kalau kita sebagai orang mukmin yang sudah nikah, apapun yang sedih-sedih jangan ceritakan ke orang tua. Curhatnya ke Allah. Curhatnya ke Allah langsung. Masya Allah. Tapi kalau memang ada yang gembira, ceritakanlah kepada orang tua, supaya orang tua merasa, oh masya Allah, masya Allah, masya Allah. Berhasil. Ya, berhasil mendidik anaknya. Walaupun dalam hatinya sebetulnya ada kekecewaan, semua manusia nggak ada yang sempurna. Orang tua juga nggak ada yang sempurna. Maka kalau kita sudah punya pasangan, ada yang sedih, jangan diceritakan. Tapi ceritakanlah ketika yang gembira-gembira, terpaksa. Jika memang ada yang benar-benar urgent untuk diceritakan. Nah, itu minta bantuan khususnya adalah doa ibu. Kalau memang ada sesuatu yang memang betul-betul kita harus melakukan, maka ibu itu penting sekali untuk dikabari. Kekuatan doa. Doa ibu itu Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, benar-benar besar sekali. Ya, karena dulu ketika kita masih kecil kan kedekatan antara bapak dan ibu dekat mana Kak? Ibu lah, karena dari mulai mengandung, menyusui 2 tahun sampai hari-hari ibu berkorban untuk semuanya, sampai dirinya pun kadang terlupakan gitu ya. Itu karena itu. Isi yang kedua ayat ini, wabil walidaini ihsana. Diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Untuk berbuat baik kepada orang tua itu mengajarkan, kalau di dalam tafsir atau dalam kitab Tarbiyatul Aulad itu ada Kak, disebutkan kalau anak laki-laki itu penekanannya adalah ar-rijal, kepemimpinan. Jadi seorang pemimpin. Sementara kalau wanita dididiknya tentang ketaatan. Kenapa? Seperti itu. Karena laki-laki nanti menjadi pemimpin untuk keluarganya, dan sementara wanita suruh taat sama suaminya. Itu dari kecil. Udah mulai diajarin wanita, walaupun anak perempuan kita anak pertama, itu tetap diperintahkan untuk melakukan arahan ke sana. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin, ya Allah, kalau punya anak kita arahkan ke sana. Maka biar untuk mengendalikan ketaatan di sini, anak laki-laki sudah dekat sama uminya, sama ibunya. Kenapa? Seorang ibu itu cerewet. Ini, itu, ini. Di kemudian hari kalau anak lakinya ini nikah, dia udah ngerti. Wanita itu seperti itu. Begitu juga anak perempuan sudah dekat sama ayahnya. Tujuannya apa? Bla 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 bla. Ketika kita WA misalkan ya, 1, 2, 3, jawabannya ya tanpa A. Itu tujuannya apa? Di kemudian hari ketika dia nikah, laki-laki memang seperti itu. Saling mengerti ya. Jadi saling mengerti. Jadi walaupun gak pacaran, akhirnya memahami. Itu. Terus lanjutan ayatnya di sini tentang mendidik anak itu kan. Mendidik anak, ajari anak-anak kita itu ada 3 hal. Fala taqul lahuma uffin. Tidak boleh menolak. Permintaan orang tua selama itu tidak melanggar Allah, kita tidak boleh menolak. Itu tolong ditekankan kepada putra-putri kita. Jika kita nanti anak-anak itu nikah, insya Allah nggak akan suka bantah. Yang B, wala tanharhuma. Tidak boleh membentak. Nah, apalagi mau menolak aja nggak boleh, apalagi membentak. Yang C di sini sebutkan adalah qaulan karima. Ajarkan putra-putri itu ucapan yang menyenangkan, yang memuliakan. Menyenangkan, muliakan itu menghormati. Itu kalau didikan anaknya baik, di kemudian hari ini pada nikah, insya Allah mereka itu untuk mentaati Allah, mentaati suaminya, mentaati orang tuanya, itu akan mudah. Berarti ini tidak hanya sebagai tugas seorang istri atau ibu sebenarnya, ayah juga memiliki peran penting suami. Nanti kita bahas sendiri lah. Ini kan masih yang sebagai istri. Nanti bapak nanti itu segmen nanti. Yang pertama berarti kita harus taat kepada suami. Iya, taatnya itu berarti dari unsur didikan orang tuanya. Kalau memang orang tuanya dulu nggak paham, akhirnya suami kita misalkan yang sudah punya suami, dalam ketaatan sama Allah kurang, dalam membahagiakan istri kurang, maka kalau sudah terjadi pernikahan jangan punya niat cerai. Cerai itu memang
dibenci Allah tapi dihalalkan. Dan cerai itu adalah programnya setan menceraikan semua manusia, itu dia berhasil. Jadi ketika ada masalah pun berusaha diselesaikan. Iya, jangan dikit-dikit pisah. Mintalah sama Allah, Allah yang segala-galanya. Ya, menggantungkan semuanya supaya semuanya baik, balance bareng-bareng, ayo baik bareng-bareng. Tidak ada manusia itu sempurna. Pingin yang sempurna susah. Yang paham agama dia itu susah. Jadi jadilah bareng-bareng untuk menjadi baik. Ya. Oke, tadi pertama terkait dengan taat. Yang kedua yang kedua di sini disebutkan lagi hifdzu iraduha wa maliha. Harus menjaga kehormatan dirinya dan harta suaminya. Hifdzu iraduha wa maliha. Jagalah kehormatan kalau sudah nikah, jangan gampangan digoncengkan orang lain. Gojek. Gojek kan tetap ada seragamnya. Kalau kita pengen di zaman dulu Umi nikah itu Kak, ya Allah belum ada macam-macam. Kalau Gojek saya pesannya 2. Kalaupun sendirian saya pesannya juga 2. Saya numpak motor sendiri, yang Gojek sama Gojek. Saya bayar 2. Kalau sudah punya suami, saya juga pesan 2 itu dulu. Saya goncengan sama suami, Gojek sama Gojek. Biar orang jadi ngerti, oh ini nggak mau digoncengi. Karena yang menjaga kehormatan tadi. Jangan gampangan. Keluar harta lebih sedikit, lebih besar nggak masalah. Yang penting Allah meridhai kita. Daripada kita na'udzubillah min dzalik. Apalagi kalau misalnya bisa mandiri ya, bisa nyetir motor sendiri, mobil sendiri, itu kayaknya masya Allah banget gitu ya. Nggak bisa, apa solusinya kalau nggak bisa? Bawa tas yang agak lumayan gede untuk sebagai sekar, penghalang antara depan dan belakang. Cuman yang namanya motor itu kan tetap kecil. Ya amannya ya mungkin berarti bawa sendiri. Atau enggak cari yang Gojeknya itu ibu-ibu, kan kadang juga ada yang sama perempuan. Kalau enggak yang mode mobil, mobil juga bisa. Tetap biayanya tetap ada Kak besar sedikit. Tapi itu dalam rangka memenuhi perintah Allah. Hifdzu irduha, menjaga dirinya, wa maliha dan hartanya. Apa maksud menjaga hartanya? Jangan ada punya pikiran ini mumpung suamiku nggak ada, aku jual deh gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Ada niat jahat, pasti setan itu akan senang sekali karena setan itu ngajak kepada yang jahat. Siapapun setan itu tidak suka keluarga itu harmonis, keluarga itu pasti ada celah ya. Pasti ada aja sedikit, apalagi wanita kalau udah capek kan. Capek ngurusin keluarga, suami anak, capek fisiknya juga, nggak punya uang juga, nggak terperhatikan juga. Naudzubillah, kita tetap manusia. Kalaupun ada marah, ya maka gimana cara menyalurkan dirinya marah-marah itu ke Allah. Ambillah air wudhu, salat 2 rakaat taubat atau hajat, monggo silahkan. Ketika anak-anak sudah pada tidur, memang biasanya dulu kalau saya ya Kak ya, kalau anak-anak jadi kita ikut tidur sejenak supaya fresh kembali ketika nanti anak-anak udah pada bangun lagi. Itu trik-trik kayak gitu tetap harus di manage waktu-waktunya. Jangan ketika anak tidur kita malah nonton TV, gunakanlah untuk yang lain. Walaupun nonton TV memang hiburan, tapi kan ketika anak tidur yang masih kecil ya, itu manfaatkan tenaga kita supaya nanti ketika anak-anak bangun kita fit. Fit itu artinya nggak mudah marah nanti. Nah, itu menjaga kehormatan diri dan hartanya itu penting sekali kalau sudah nikah itu tadi. Begitu pula dengan hubungan dengan laki-laki, misalkan ngobrol, ya jaga dirilah kalau ada suami. Ya jangan terus laki-lakinya nongkrong, astagfirullahaladzim. Meskipun misalnya sebagai seorang perempuan juga easy going misalnya, mudah ramah gitu ya, tapi ketika sudah ada suami tetap menjaga jarak dengan lawan jenis. Ada suami didahulukan. Ketika apa-apa minta walaupun kita sebetulnya bisa. Tapi kalau ada suami, ihtiram bahasa Arabnya. Ihtiram itu menghormati suami. Ketika ada tamu, ada suami, jangan gampangan. Maaf ya, ada suami di rumah, kami persilahkan. Nah itu jangan langsung, walaupun ketemunya pengen ketemu kita. Ada suami didahulukan. Jadi suami dia ngerti, ternyata istriku mendahulukanku. Insya Allah hati suami dimanapun akan merasa senang.
Tadi juga terkait dengan harta, berarti sebagai seorang istri juga belajar untuk bagaimana memanajemen keuangan ya Umi ya. Harus hemat, bagaimana pintar-pintar membaginya. Walaupun nggak gitu bisa ya. masak, harusnya gimana? Pokoknya sebagai seorang istri itu putar otak gitu ya, bagaimana uang sekian itu harus syukur dan kecuali kalau uangnya sendiri ketika kerja kan. Seneng banget ya ini itu, tapi kalau udah berkeluarga itu tadi ridha Allah wa ridha zat, ridhanya Allah diletakkan di suami-suami panjenengan, maka yang sudah berkeluarga kemanapun minta ridhonya, kemanapun minta ridho. Kalaupun nanti di tengah jalan ada panggilan Allah misalkan maut, sudah dapat ridhonya suami ketika keluar. Yang kedua, yang ketiga Allah sebutkan adamu idaihi. Apa itu artinya adamu idaihi? Tugasnya seorang wanita adalah meninggalkan hal-hal yang tidak disukai pasangannya. Apapun, entah itu warna baju, selera makan, letak rumah, apapun itu hal-hal yang tidak disukai pasangannya harus ditinggalkan. Adamu idaihi itu berarti apapun. Contoh, biasanya ibu-ibu kalau sudah punya anak, masaknya selera anak. Padahal suami harus didahulukan. Ihtiramnya orang-orang terdahulu. Ihtiram itu memuliakan. Orang terdahulu itu ibu saya misalkan. Kalau masak, ada satu mangkok untuk suaminya, adalah untuk suaminya. Orang sekarang kan enggak, ikut anak, sekalian semuanya. Ntar kalau dihabisin anak ya nggak apa-apa. Kata suaminya, beneran aku jajan di luar. Nah ini yang bahaya, sering jajan di luar. Sering jajan di luar. Kalau mau jajan di luar, jajan semuanya harusnya. Untuk sekali-sekali ya. Karena hidup ini perlu dinikmati. Kenapa perlu dinikmati? Karena yang namanya hidup itu apa ya? Allah ciptakan itu untuk manusia. Boleh deh kayak buka. Ada di surat 67 ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi atau manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusur. Ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah itu bangkit. Iya. Ini kalau saya bilang sama jamaah taklim, ajukan proposal kepada pasangannya. Ini istilahnya perintah untuk happy. Nah, walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manaqibiha. Allah itu menciptakan bumi itu mudah dijelajahi. Jelajah itu ya jalan-jalan. Kalau memang nggak bisa nyampe luar negeri ya dalam negeri. Kalau nggak bisa dalam negeri ya dalam kota. Kalau nggak bisa dalam kota ya dalam desanya sendiri. Nah itu dinikmati aja. Kalau tadaburi alam. Sambil menelusuri. Mungkin kakak masih ingat ketika waktu kecil kita menelusuri sungai sampai ke Penggaron. Oh jalan-jalan bawa sangu nasi, sangu apa, pulang-pulangnya capek mesen taksi. Pulang. Kita nikmatnya ya Allah hanya telusuri kali, sepanjang kali mana aja. Tapi dulu kok nggak ada rasa takut ada ular nggak ya? Nggak ya. Karena seru aja. Karena anak-anak tuh suka. Gitu ya. Bismillah gitu setiap ada kali telusuri. Udah tahu-tahu tembusnya sampai Penggaron ya. Pulangnya lagi udah awang-awangan. Nah itu menikmati. Dan menikmati hidup yang kedua adalah waqulu mir rizqi. Makanlah. Selagi masih bisa makanlah. Wa ilaihin nusur. Sebelum kita kembali ke Allah. Maka kalau Umi rasakan Kak, dulu ketika Umi masih boleh makan apa saja, nggak punya uang. Sekarang punya uang, nggak boleh makan apa aja. Makan nikmati aja sekarang. Kalau lagi makan gak usah ingat penyakit. Allahu Akbar. Sebagai obat nanti ya. Ya, bismillah ya. Nah di situ jadi itu yang namanya menikmati. Dan ketika nanti ketemu pasangannya, nggak usah pakai bercerita yang nggak enak. Misalkan masa lalu yang nggak enak, nggak usah diceritain. Lembaran baru, maju ke depan. Karena kita dengan suami itu udah masa kini dan masa depan ya Umi ya. Tidak perlu mengungkit-ungkit masa lalu. Kadang ini membuka penyakit nih. Apalagi dengan rasa bangga. Pacarku dulu banyak, astagfirullahaladzim. Kemaksiatan kok dibanggain. Nah, itu tidak perlu. Yang ketiga. Yang keempatnya adalah anisu li zawjiha. Apa artinya anisu? Menyenangkan.
Makanya kalau dipanggil menyenangkan, mengiyakan, dan dimanapun berada biasanya pasangan itu kalau nyari-nyari barang rumah tangga ataupun apa saja yang di rumahnya yang ditanya istrinya. Tahu nggak mah? Tahu nggak mah? Pasti kan gitu. Nah, kok istrinya lagi sewot, emang aku mamahmu, astagfirullahaladzim. Jadi itu tolong dikendalikan sebagai seorang istri, karena itu kewajiban istri, menyenangkan itu penting. Jadi menyenangkan, ini rahasia untuk menyenangkan pasangannya, Kak. Apa itu? Ada 3 rahasia menyenangkan untuk pasangannya. Aku biar gak satu semua. A, jika dipanggil menyenangkan. Jika dipanggil itu mengiyakan. Apapun datang, ada apa dan bagaimana gitu kan. Cuma biasanya para suami itu bagusnya kalau memanggil istrinya itu nggak dari jarak jauh, pasti datang, mah ada apa kan gitu kan, biar enak ya, nggak saling teriak-teriak. Tapi beda kalau ibu memanggil anaknya deh gitu kan, dari jauh dari jauh, karena si mama sibuk di belakang, si anak di depan, akhirnya nggak nyambung. Itu A. Yang B, usahakan kamarnya selalu wangi, rapi, bersih. Karena laki-laki itu kalau dari luar masuk pasti ke kamar yang dicari. Dan ketika kita pengen menyenangkan, bau wanginya juga yang harus wangi sesuai dengan suami yang disukai. Jangan suami yang nggak suka. Nah, ternyata ada itu, Kak. Ada yang kamarnya dikasih bunga yang masih segar. Bunga apa itu, sedap malam. Nah, ternyata suaminya nggak suka. Ketika masuk dia keingetin yang lain. Akhirnya dia ke sofa. Setelah ke sofa ditanya, kenapa kamu masuk? Lah, wanginya wangi kayak ada goib. Goib gitu. Kalau nggak suka ya udah ganti warna. Berarti pentingnya komunikasi ya, Iya. Jadi nggak asal kreatif gitu ya. Aku maunya ini gitu ya, biar suami suka, ternyata suaminya nggak suka gitu ya. Harus nanya, suka enggak? Ternyata suaminya sukanya sederhana, lavender, berarti bak nyamuk. Wangi-wangi lavender ya. Itu bagus nih, biar nggak ada nyamuknya. Iya betul. Yang C adalah usahakan keluar rumah suaminya itu perutnya kenyang. Jadi kalau perutnya lapar, itu nanti di luar sana virus merah jambu bertebaran. Ya. Apalagi kalau di warung-warung itu kan ditanya makan apa, minumnya apa. Kalau sudah ditemani, rumahnya mana? Oh ya Allah. Kayak lebih perhatian gitu ya. Jadi jangan kalah perhatian dari luar sana. Nggak, apalagi kalau di rumah suaminya lapar makan sendiri, bikin mie sendiri, ternyata aku juga belum bikin sendiri. Bikinkan sekalian. Kalau memang itu dalam rangka kebahagiaan bersama nggak masalah. Itu anisul lizawziyah. Lanjut. Yang kelima adalah khatimatul lizawziha. Apa khatimatul lizawziha? Partner. Nek bahasa khatimat itu aslinya pelayan. Pelayan pasangannya itu Allah ngasih pahala besar buat istri. Melayani apapun gitu kan. Maka Masya Allah ya. Sebetulnya sih harusnya sih tahu diri juga ya, yang namanya ngurusi rumah tangga apalagi sudah ada anak berat sekali. Apalagi anak tidak cuma satu, kecil ya, pasangannya paham lah, jangan semuanya disuruh melayani istrinya. Kalau memang itu nggak mampu istrinya, ada asisten rumah tangga, berarti si istri dimudahkan, diringankan, berarti si istri pahalanya berbagi dengan asisten. Tapi kalau diambil sendiri pahalanya gede, tapi harus ikhlas, harus sabar karena menjadi pelayan, Masya Allah semua kebaikannya itu amal ibadah. Kita juga harus menjadi partner ya Umi. Jadi tidak menjadi raja dan ratu gitu ya. Kadang kalau raja dan ratu itu pernah ngelihat gitu, menggunakan mahkota itu akan lebih berat gitu ya. Karena kita menikah itu bukan untuk hanya mencari raja gitu ya, tapi kita mencari partner hidup yang bisa sama-sama saling melengkapi, menjadi ratu dan raja kan cuma sekali itu pada saat nikah. Itu memang dilayani apapun tinggal duduk manis. Tapi setelah bersama-sama partner itu penting. Jadi saling saling mendukung, saling mendukung, melengkapi kekurangan kelebihan. Karena Allah memasangkan pasangan kita itu, ada kekurangan di kita, pasti ada kelebihan di pasangan kita. Kalau ada di kekurangan suami, berarti pasti ada kelebihan di kita. Akhirnya kalau kita ngambil positif, maka jalan bareng ini insya Allah
akan menjadi sempurna. Karena menikah itu tidak hanya 1-2 tahun ya Umi ya, tapi ini harapannya sampai maut memisahkan kita. Dan ketika kita ikhtiram dengan suami, itu menjadi peran suami tadi ya. Ketika kita happy bareng, sedih bareng. Ekspresikan ketika kita itu happy, kemana jalan berdua, gandengan. Itu jangan hanya pada saat manten anyar. Kata orang, kalau manten anyar itu teletubbies, ketemu berpelukan. Berpelukan teletubbies gitu. Kalau ketemu berpelukan. Kalau udah manten kawak-kawak, udah bersungguran. Astagfirullahaladzim. Jangan kayak gitu. Dimanapun kita berada, seterusnya sampai nini kakek-kakek nanti kita tetap bersama. Itu harapannya. Maka 5 kewajiban istri ini penuhi dulu. Tujuannya, harapannya nanti pasangan kita juga akan memenuhi kewajibannya. Maka kalau pasangannya nanti aja lah ya. 5 ini tadi, 1, taat mentaati pasangannya itu wajib selama tidak melanggar Allah. Yang kedua, irduha wa maliha, menjaga kehormatan dirinya dan hartanya suami. Ketiga, anisuri zaujiah, bukan adamu, tidak ingin meninggalkan semua yang tidak disukai pasangannya. Kita mulai beralih, apapun yang disukai aku utamakan. Berusaha belajar ya. Baru yang ketiga, keempatnya anisuri zaujiah, menyenangkan. Baru yang kelimanya khadimatul lizauziyah, menjadi partner atau pelayan pasangannya. Harapannya kalau sudah melakukan 5 ini, sakinah, mawaddah, warahmah dalam keluarga kita ada sakinah, tenang, mawaddah, peduli, warahmah, ada cinta, kasih sayang. Insya Allah keluarga ini masya Allah sampai nenek, kakek, nggak ada istilah susah ya, nggak ada gitu. Insya Allah selalu diberkahi keluarganya oleh Allah ya. Karena niatannya lillah tadi, niatannya Allah tadi, Allah dahulukan, insya Allah. Karena kekuatan keluarga itu tidak hanya dari pasangan aja gitu ya, tapi kita juga memerlukan kekuatan dari Allah gitu ya. Karena kalau kita hanya berjuang sendiri ya nggak bisa gitu ya. Semuanya hanya apa sih kekuatan kita? Kan ini aturan yang Allah yang bikin Allah. Kita tinggal melaksanakan aturan paten Al-Quran, As-Sunnah. Kita tinggal apa ya? Ini sebagai ya kalau ibaratnya Allah itu sutradaranya, kita ini sebagai peran pemainnya. Jadilah pemain yang baik. Supaya nanti kalau kita punya keluarga yang baik juga. Karena pernikahan adalah ibadah terpanjang gitu. Ya, betul, itu ibadah yang terpanjang. Yang tadinya belum nikah cuma setengah pahalanya, dengan nikah 1 pahala penuh. Jadi lebih banyak juga pahalanya Umi ya. Iya. Jadi menjadi seorang istri pun ketika ingin mencari pahala, ya tadi taatin dulu nih 5 kewajiban tadi ini gitu ya. Insya Allah pahala pun akan mengalir selalu kepada seorang istri. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan Umi? Cukup, Insya Allah cukup ya teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini bagi calon istri atau mungkin udah menjadi seorang istri atau bahkan ibu gitu ya, bisa menjadi nenek, bisa menjadi reminder buat diri dan menjadi pembelajaran buat seterusnya gitu ya, bagaimana kita harus menjalankan kewajiban-kewajiban ini. Mungkin itu sahabat kelas kalian untuk terkait life problems, kewajiban istri kepada pasangannya. Semoga kita sebagai seorang istri atau calon istri gitu ya bisa melaksanakan 5 kewajiban tadi. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Nanti akan lanjutannya kan seorang suami ya, kewajiban ayah. Jadi bisa saling belajar. Yang sekarang para istrinya dulu yang belajar. Nanti di segmen selanjutnya para suami yang akan belajar. Jadi ayah itu yang bagaimana? Ini menjadi istri, menjadi ayah. Ya, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.